Selamat siang kepada Pak Heri selaku dosen kami beserta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan terkait PSAK 10 dan di sini ada saya sendiri yaitu Wilbert Utama dan ada teman-teman saya Micha Christopher, Morena T, Gazi beserta Glenn. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan terkait PSAK 10 yang dimulai dengan pengaruh perubahan kurs valuta asing. Dan untuk tujuan utama dalam pembelajaran PSAK 10 ini, pertama kita mampu mengetahui bagaimana cara mengatur akuntansi untuk transaksi valuta asing dan operasi luar negeri. Lalu kedua, kita juga bisa menjelaskan terkait cara penjabaran laporan keuangan ke valuta penyajian. Lalu untuk ruang lingkup di PSAK 10 ini mencakupi transaksi dan saldo valuta asing kecuali derivatif di bawah PSAK 71. Lalu yang kedua, kita juga mengetahui bahwa translasi laporan identitas luar negeri menggunakan konsolidasi atau ekuitas. Lalu yang terakhir mengenai penjabaran laporan keuangan ke mata uang penyajian. Selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai definisi utama. Yang pertama itu ada mata uang fungsional yang merupakan lingkungan ekonomi utama entiti yang beroperasi. Lalu yang kedua ada mata uang penyajian yaitu mata uang untuk menyusun laporan. Lalu ada kurs spot atau penutup merupakan kurs pada tanggal transaksi atau akhir periode. Dan terakhir ada post moneter dan non moneter. Untuk moneter mencakupi kas, piutang, utang, jumlah tetap. Lalu yang kedua ada non moneter yaitu ada persediaan, properti, goodwill, dan lain-lain. Lanjut mengenai penjabaran transaksi valuta asing yaitu pada saat di awal kita harus menggunakan kurs spot tanggal transaksi. Lalu pada akhir periode semua pos moneter dijabarkan menggunakan kurs penutup. Sedangkan untuk pos moneter jika diukur di atas biaya historis maka kurs pada tanggal transaksi, jika diukur atas nilai wajar maka kurs saat nilai wajar ditentukan. Selanjutnya ada pengakuan selisih kurs. Nah, perbedaannya adalah jika selisih kurs dari transaksi atau penjabaran pos moneter maka diakui sebagai laba rugi. Jika penjabaran identitas luar negeri maka selisih neto diakui di other comprehensive income (OCI) dan akumulasi di ekuitas. Selanjutnya ada translasi operasi luar negeri yaitu terdapat aset dan kewajiban yang merupakan bagian dari kurs penutup. Lalu ada pendapatan dan biaya yang merupakan rata-rata atau kurs transaksi. Lalu yang terakhir ada selisih translasi di mana dimasukkan dalam OCI, dicatat di ekuitas. Lanjut kita ke penjabaran transaksi valuta asing, di mana saat awal kita menggunakan kurs spot tanggal transaksi pada akhir periode. Semua pos moneter dijabarkan menggunakan kurs penutup. Lalu untuk pos non moneter di mana jika diukur di atas biaya historis maka kurs pada tanggal transaksi, dan jika diukur di atas nilai wajar maka kurs saat nilai wajar ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait transaksi laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang pertama itu ada transaksi dalam mata uang asing, di mana transaksi dicatat pada saat pengakuan awal dalam mata uang fungsional menggunakan kurs spot saat transaksi terjadi. Untuk yang kedua, pengukuran setelah pengakuan awal, maksudnya adalah aset dan liabilitas moneter dikonversi menggunakan kurs penutup, aset dan liabilitas non moneter. Yang diukur pada biaya historis kurs pada tanggal transaksi, aset dan liabilitas non moneter yang diukur pada nilai wajar kurs saat nilai wajar ditentukan. Dan untuk yang terakhir, yang ketiga, pengakuan selisih kurs. Maksudnya diakui dalam laporan laba rugi berjalan kecuali selisih kurs atas aset atau liabilitas yang merupakan bagian dari investasi neto dalam entitas asing diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Terus untuk yang selanjutnya di sini ada prosedur translasi, di mana maksudnya adalah aset dan liabilitas kurs penutup pada tanggal laporan. Terus yang kedua itu ada penghasilan dan beban kurs pada tanggal transaksi atau kurs rata-rata jika mendekati kurs transaksi. Dan yang terakhir ada selisih kurs hasil translasi penghasilan komprehensif lain dan disajikan komponen ekuitas. Terus yang kedua di sini ada pelepasan entitas asing. Bila entitas dilepaskan, misalnya dijual, selisih kurs kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian pelepasan.
Selanjutnya ada pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Jadi dalam valuta asing harus dikonversikan ke mata uang fungsional menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Contoh transaksi pembelian, penjualan, penerimaan, pembayaran, dan dalam valuta asing. Tanggal transaksinya itu ditetapkan pada saat transaksi memenuhi kriteria pengakuan SHK. Kurs rata-rata dapat digunakan jika hasilnya mendekati kurs aktual. Selanjutnya ada pelaporan akhir periode. Jadi di pelaporan akhir periode ini dilaporkan setiap akhir periode pelaporan. Pertama itu ada post moneter dijabarkan menggunakan kurs penutup. Terus ada post non moneter atau biaya historis itu dijabarkan dengan kurs pada tanggal transaksi. Terus ada post non moneter nilai wajar dijabarkan dengan kurs saat nilai wajar ditentukan. Contohnya itu aset tetap nilai tercatat bisa berbasis biaya historis atau nilai wajar. Selanjutnya ada pengakuan selisih kurs. Jadi selisih kurs ini timbul karena adanya perbedaan kurs antara pengakuan awal dan penyelesaian transaksi. Terus ada perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan. Terus pengakuan selisih kurs ini diakui dalam laba rugi, kecuali jika berasal dari pos non moneter yang diukur dalam nilai wajar. Masuk ke penghasilan komprehensif lain. Contohnya itu aset tetap yang direvaluasi menggunakan nilai wajar, perubahan kurs masuk ke penghasilan komprehensif lainnya. Selanjutnya kan dijelaskan oleh teman saya. Perubahan mata uang fungsional. Jadi entitas harus menggunakan mata uang fungsionalnya secara konsisten. Lalu perubahan mata uang fungsional hanya terjadi jika ada perubahan signifikan pada transaksi, peristiwa, dan juga kondisi yang relevan. Contohnya itu jika sebelum transaksi dilakukan dalam USD, tapi sekarang mayoritas transaksi dalam IDR, maka dapat berubah. Penjabaran ke mata uang penyajian, yaitu laporan keuangan entitas dapat disajikan dalam mata uang selain mata uang fungsional. Dan jika berbeda, itu ada aset dan liabilitas, yaitu kurs penutupan, lalu yang kedua ada pendapatan dan beban, yaitu kurs pada tanggal transaksi atau kurs rata-rata jika tidak berfluktuasi signifikan. Dan yang terakhir, selisih penjabaran dimasukkan dalam komponen ekuitas, yaitu selisih kurs karena penjabaran. Yang ketiga yaitu kegiatan usaha luar negeri, yang dimana entitas anak, asosiasi, ventura, bersama, atau cabang yang kegiatan operasinya berada di negara berbeda. Lalu juga jika entitas luar negeri independen secara finansial dan operasional, itu penjabaran dilakukan secara seperti pada entitas biasa ke mata uang penyajian induk. Dan jika tergantung pada entitas induk, mata uang fungsional yaitu mata uang induk. Oke, next itu ada pengaruh pajak dan selisih kurs. Jadi, selisih kurs yang muncul dari transaksi mata uang asing itu bisa bikin pajak tangguhan. Tapi aturan pajaknya bukan dibahas PSAK 10, tapi harus dilihat di PSAK 46. Jadi, karena banyak perusahaan yang punya utang atau piutang dalam mata uang asing, kalau kurs berubah, nilai utang atau piutang itu juga bakal berubah. Bisa tergantung pengaruh jumlah pajak. Next, itu ada tanggal, efektif, dan ketentuan transisi. Nah, aturan PSAK yang ini itu mulai resmi dipakai sejak 1 Januari 2012. Kalau kita pakai aturan ini dari tahun itu ke depan, kita nggak perlu ubah laporan keuangan yang lama. Jadi nggak perlu restatement ubah laporan tahun sebelumnya. Terus next juga ada penerapan awal dan perubahan kebijakan akuntansi. Nah, kalau punya anak perusahaan di luar negeri, itu harus ubah atau translasi laporan keuangannya sebelum digabung. Jadi caranya itu aset dan liabilitas itu pakai kurs penutupan atau kurs akhir tahun. Lalu pendapatan dan beban itu pakai kurs transaksi atau rata-rata, dan selisih kurs itu akan masuk ke penghasilan komprehensif lain atau OCI, bukan laba rugi. Karena laporan keuangan itu konsolidasiannya tetap konsisten dalam satu mata uang dan efek kursnya itu harus dicatat dengan benar. Makanya harus ditranslasi menjadi satu mata uang. Terus yang terakhir itu ada entitas asing. Entitas asing adalah suatu entitas atau anak
atau unit usaha yang beroperasi di luar negeri dan aktivitasnya berdiri sendiri. Tidak terlalu tergantung pada entitas induk, perusahaan pusat di Indonesia misalnya, tapi kalau dia sangat tergantung sama kantor pusat, maka perlakuan akuntansinya beda. Ada perlakuan akuntansinya itu seperti berikut. Contohnya ada tipe entitas translasi laporan. Kalau misalnya itu bersifat mandiri, berarti harus ditranslasi penuh. Tapi kalau misalnya bersifat integral atau tergantung, berarti dicatat transaksi secara langsung. Terus juga ada kurs yang dipakai. Kalau misalnya kurs yang dipakai itu bersifat mandiri, berarti harus melakukan penutupan dan rata-rata. Tapi kalau misalnya tergantung atau bersifat integral, kurs transaksinya itu harus secara langsung. Dan yang terakhir, kalau misalnya selisih kurs itu mandiri, berarti itu masuknya koci. Kalau misalnya sifatnya integral, masuknya ke laba rugi. Jadi itu kalau entitas luar negeri mandiri, itu melakukan transaksi penuh, lalu selisihnya masukin koci. Kalau misalnya tergantung, itu nggak perlu translasi, jadi selisih langsung masuk ke laba rugi. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.